Selamat pagi, selamat siang Bapak dosen dan Ibu dosen beserta Kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Marito Siagian dengan NIM 712018-266. Di video ini saya akan membahas topik yang telah diberikan kepada saya, yaitu bentrokan mahasiswa antar etnis di Salatiga. Nah, topik ini akan saya bahas berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diberikan di mata kuliah logo konseling lintas agama, beserta dengan model komunikasi. Nah, berikut penjelasannya. Model logo konseling adalah suatu program yang merupakan pengembangan model logo terapi milik Viktor Frankl yang kemudian dikembangkan menjadi suatu program dengan tujuan untuk memperbaiki permasalahan perkembangan dan dimensi spiritual dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sikap, kompetensi dan integritas diri, penerimaan dan ketegasan diri, transendensi diri, dan realisasi makna. Terdapat 7 prinsip atau nilai dalam logo konseling. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, penerimaan diri. Yang ketiga, ketegasan diri. Yang keempat, transendensi diri. Yang kelima, modifikasi sikap. Yang keenam, integritas diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah makna hidup. Nah, dari ketujuh prinsip atau nilai inilah, kemudian saya akan membahas topik yang telah saya sebutkan di awal video, yaitu bentrokan mahasiswa antara etnis di Salatiga. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kesadaran diri. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah seseorang mengeksplor diri dengan hubungan kebiasaan, pola pikir, perasaan, perilaku, pilihan, dan pengalaman yang telah menjadi sumber diri pribadi. Selain itu, ia juga menyadari potensi diri yang pada akhirnya mampu memanusiakan manusia. Lalu, bagaimana mahasiswa menyadari dirinya yang memiliki etnis di tengah kota Salatiga? Ketika bentrokan mahasiswa antar etnis tadi telah terjadi, maka pendamping hadir sebagai orang yang menolong mahasiswa tersebut dalam mengeksplor dirinya. Nah, maksudnya mahasiswa tersebutlah yang mengeksplor dirinya, menunjukkan atau mencari apa sih yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kekuatan dalam etnisnya. Dan ketika dia telah menyadari tentang etnisitasnya sendiri, maka dia akan tahu menempatkan dirinya di kota Salatiga ini. Prinsip kedua adalah penerimaan diri. Hal ini berkaitan dengan komitmen diri terhadap kemampuan yang dicapai dan berani mengambil tanggung jawab terhadap kekurangan yang dimilikinya. Selain itu, ia juga menerima segala kekurangan maupun kelebihan yang ada pada dirinya. Bagaimana mahasiswa dalam ruang lingkup etnisnya mampu menerima dirinya serta mahasiswa lain yang memiliki etnis yang berbeda? Tentu saja, setelah dia menyadari bagaimana sih dirinya atau etnisitasnya itu, kemudian mahasiswa tersebut akan menerima dirinya, baik kelemahan dan kekurangannya. Tentu ketika dia menerima kelemahan dan kekurangan dirinya, dia juga akan menerima kekurangan dan kelebihan dari etnis yang lain. Nah, dengan demikian dia berani bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya di dalam ruang lingkup kota Salatiga. Yang ketiga, ketegasan diri. Bagaimana seseorang menyampaikan tanggapan atau respon terhadap orang lain. Bagian ini berkaitan dengan ekspresi nilai-nilai sikap dan perasaan secara konsisten, konsekuen, dan otentik. Nah, bagaimana mahasiswa mampu memberdayakan spiritual yang ada dalam dirinya yang juga terdapat dalam etnisitasnya? Nah, di sini harusnya mahasiswa mampu mengekspresikan nilai-nilai yang terdapat dalam etnisitasnya masing-masing. Dan disinilah dituntut bagaimana mahasiswa tersebut memberikan atau menyampaikan, mengekspresikan tanggapan dia atau respon dia terhadap orang lain ataupun etnisitas lain, terlebih di kota Salatiga tempat dia tinggal. Yang keempat, self-transcendence. Yang perlu diingat dalam bagian ini, bahwa tujuan hidup mencerminkan pribadi setiap individu yang mempunyai harkat dan martabat,
untuk mencapai makna hidup dan penghargaan atasnya. Selain itu, seseorang juga harus mampu keluar dari dirinya untuk menyatakan kemampuan dirinya dalam rangka pencapaian tujuan hidup. Lalu, bagaimana mahasiswa menghayati pribadi setiap individu yang memiliki etnis berbeda dari dirinya? Perlu untuk diingat bahwa setiap etnis pasti memiliki tujuan yang telah disepakati bersama secara komunal. Nah, untuk mewujud nyatakan tujuan ini haruslah dihayati dan dilakukan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, mahasiswa tersebut harus mampu keluar dari dirinya untuk mencapai tujuan tersebut di tengah-tengah Salatiga yang memiliki bukan hanya satu etnis, melainkan ada banyak etnis. Poin keempat, atau yang disebut dengan attitude modification. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu memodifikasi hidupnya dalam mengatasi persoalan. Pada tahap ini, seseorang diharapkan mampu mengembangkan potensi diri yang ada pada dirinya agar bisa digunakan sebagai sesuatu pencapaian ke depan. Bagaimana mahasiswa yang melakukan bentrokan antar etnis memodifikasi serta mengembangkan dirinya agar mencapai sesuatu yang lebih bermakna? Pada tahap inilah, mahasiswa yang melakukan bentrok antar etnis dituntut untuk memodifikasi sikapnya, memilih apa yang baik dan apa yang tepat dilakukan di dalam kota Salatiga ini. Misalnya dengan mengembangkan potensi diri, mengembangkan kekuatan dan tetap menerima kekurangan atau kelemahan dari etnis yang lainnya. Yang keenam adalah self-integrity. Individu yang memiliki integritas yang utuh akan mampu menyelesaikan persoalan. Nah, integritas itu sendiri berkaitan dengan keutuhan dalam kemampuan berpikir, bersikap, dan berperasaan secara tulus, jujur, dan benar. Lalu, bagaimana mahasiswa dalam bentrokan antar etnis ini dapat menyelesaikan masalah? Ketika tahap sebelumnya berhasil dilakukan, maka tahap ini mahasiswa tersebut akan mencapai yang namanya keutuhan integritas atau keutuhan diri, di mana pola pikir, pola perasaan, dan pola perilakunya akan utuh dan diwujud nyatakan dalam sikap yang tulus, jujur, dan benar. Dengan demikian, persoalan dalam bentrokan tersebut akan terpecahkan, akan terselesaikan melalui integritas diri ini. Nah, saat ini kita masuk pada poin ketujuh atau yang disebut dengan meaning of life. Ini adalah tahap terakhir dalam prinsip logo konseling lintas agama, di mana seseorang yang sudah memiliki keutuhan pribadi akan memperoleh makna hidup dalam situasi baik maupun buruk. Bagaimana mahasiswa memaknai hidup dari kejadian bentrokan antar etnis yang telah terjadi? Mahasiswa yang mencapai integritas diri kemudian akan menemukan makna hidup. Dari bentrokan tersebut dia akan belajar bahwasanya masing-masing etnis ternyata tidak mencapai tujuannya masing-masing. Sehingga ketika ada persoalan antar etnis yang terjadi, maka bentrokan bukanlah jalan yang dipakai untuk menyelesaikannya, melainkan mencari cara-cara lain yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Model komunikasi logo pendampingan dan konseling lintas budaya memiliki 3 model. Yang pertama interaksional, yang kedua interaktif, dan yang terakhir adalah transaksional. Model komunikasi yang saya gunakan dalam kasus bentrokan mahasiswa antar etnis di Salatiga adalah model interaksional, di mana teknik atau pendekatannya adalah exploration, dan tujuannya adalah meningkatkan hubungan antara etnis satu dengan etnis lainnya. Sedangkan sasaran pencapaiannya adalah eksplorasi nilai masing-masing etnis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.